Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Ya, hari ini kita akan membahas materi matematika selanjutnya. Ya, itu masih tetap di bab 3 tentang pembulatan. Oke, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita membahas materi barunya hari ini, kita bahas dulu apa yang sudah Pak Wisnu tugaskan di pembelajaran sebelumnya. Ya, di pembelajaran sebelumnya Pak Wisnu menugaskan kepada kalian untuk ini melakukan pembulatan pada bilangan-bilangan yang ada di halaman 79 di Mari Berlatih 2. Oke, yang pertama adalah 2,5. Nah, karena akhirnya itu 5, kalau 5 kira-kira jadi apa? Jadi 10 atau jadi satu angka di atasnya. Nah, kita tambahkan 1 jadi 3. Jadi 2,5 dibulatkan menjadi 3. Kalau 4,7, oke, berarti menjadi berapa? Menjadi 5. Nah, ini jadi 0, 4-nya ditambah 1. 7,8, 8-nya jadi 0, tambah 1 jadi 8. Oke, sekarang 10,9, 9-nya jadi 0, ditambahkan 1, di sini jadi 11. Oke, 36,7, 7-nya jadi 0, ditambahkan 1, 1 tambah 6, 37. Nah, sekarang 64,8, 8-nya jadi 0. Nah, lalu kita tambahkan 1 di atasnya 4, jadi 65. Oke, 70,5, 5 jadi 0 juga, ditambahkan 1 di atasnya 0, jadi 71. Nah, 92,6, 6-nya jadi 0 juga, ditambahkan 1, nah jadi 93. Oke. Kemudian ada 225,9. Nah, 9 seperti yang kita tahu, itu jadi 0, dari tambahkan 1, jadi 226. Oke, 967, 6-nya jadi 0 juga, tambahkan 1. Nah, jadi 968. Lalu ada 362,7. Kalau 7 jadi 0 dan menambahkan 1. Jadi 363. Oke. Dan yang terakhir 805,5. Nah, akhirnya ini ada 5 dan 5 itu jadi 1. Oke. Jadi 806. Oke, itu tadi pembahasan tentang apa yang sudah kalian kerjakan di pembelajaran sebelumnya. Pak Wisnu yakin semuanya sudah selesai dan semuanya sudah paham tentang materi pembulatan ini. Oke, kalau misalkan belum paham silahkan seperti biasa diulangi lagi videonya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di materi selanjutnya. Nah, masih di bab 3, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran. Nah, kalau pembulatan hasil pengukuran berarti yang dilakukan apa dulu ini? Yaitu pembulatan hasil pengukuran berarti kita akan mencari pengukurannya dulu. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, jadi kalian di sini dituntut harus cermat untuk melakukan pengukuran. Ketika melakukan pengukuran harus cermat. Nah, pembulatan hasil pengukuran panjang. Dinda sedang mengukur
panjang buku tabungan. Ia menggunakan penggaris untuk mengukur panjang buku tabungan tersebut. Penggaris yang dipakai Dinda menggunakan satuan sentimeter. Satuan sentimeter disingkat cm. Nah, seperti ini penggarisnya. Oke, ini pasti semua juga sudah pernah melihat penggaris seperti ini dan mungkin punya juga di rumah. Sekarang perhatikan cara mengukur panjang pensil menggunakan penggaris berikut. Nah, caranya seperti yang sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan meluruskan ujung salah satunya itu di angka 0. Lalu kita lihat ujung di sisi satunya itu di angka berapa. Nah, itulah. Nah, ini hasilnya adalah 8 cm lebih 2 mm. Oleh karena kelebihan hasil pengukuran kurang dari 5 mm, maka kelebihan dibulatkan menjadi 0. Jadi panjang pensil jika dibulatkan ke cm terdekat adalah 8 cm. Nah, jadi yang dibulatkan itu milimeternya. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan, kalau pengukurannya itu hasilnya itu di bawah 5 atau 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke 0 atau angka sebelumnya. Tapi kalau hasilnya adalah komanya itu atau milimeternya itu 5, 6, 7, 8, dan 9 itu dibulatkan ke angka setelahnya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Coba kita lanjutkan. Nah, selanjutnya perhatikan panjang krayon berikut yang diukur menggunakan penggaris. Nah, kalau ini bisa kita lihat ini 12,8. Nah, atau 12 cm lebih 8 mili. Nah, kalau 8 berarti dibulatkan ke angka selanjutnya yaitu 13. Nah, ini aturan pembulatannya. Sekali lagi ditegaskan, jika kelebihan hasil pengukuran panjang kurang dari 5 mm, kelebihan ini dibulatkan menjadi 0 cm. Jika kelebihan hasil pengukuran panjang lebih dari atau sama dengan 5 mm, kelebihan ini dibulatkan menjadi 1 cm. Oke. Nah, sekarang setelah ini kegiatan yang kalian lakukan adalah di Mari Berlatih 3. Di halaman 81 ini silakan diukur. Nah, nomor 1 ini diukur panjangnya menggunakan penggaris, hasilnya berapa. Nah, itu tuliskan hasilnya sesuai dengan aturan pembulatan. Jadi hasilnya ini yang sudah dibulatkan, bukan yang panjang sebenarnya, tapi hasil panjang sebenarnya kemudian dibulatkan. Nah, terus ini ada Pak Roni membulatkan hasil pengukuran pada 4 benda kesatuan meter dekat. Setiap benda diukur panjang dan lebarnya. Coba bantu Pak Roni dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, nomor 2 ini menyelesaikan ini pekerjaannya Pak Roni, membantu Pak Roni menyelesaikan pekerjaannya. Silahkan nanti dibulatkan juga. Oke, jadi itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di pembelajaran kita kali ini di video kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang Pak Wisnu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajarnya di rumah, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dadah.